محمدا رسول الله ويقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihidayatihi ila yaumiddin. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada subuh ini kita masih dapat mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagi yang sedang safar hari ini, pagi ini bisa bergabung saat di bis nanti. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan ya dalam perjalanannya, juga bisa tetap dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tadarus dulu ya dari ayat 240 sampai 242 ya. 240-nya sebetulnya sudah, tetapi karena satu paket ini tentang talak maka sedikit diulang ya, karena tema yang sebelumnya adalah tentang sholat khauf ya, sholat dalam kondisi darurat ya. Maka bagi yang safar itu bisa melaksanakan sholat suruknya itu dalam keadaan, dalam kondisi yang mereka alami saat ini ya. Artinya prakteknya simpel gitu ya. Sholat suruknya nggak mesti berhenti dulu ke masjid, maka lakukanlah di tempat duduk di mana mereka sedang melakukan perjalanan. Baik. 241. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف Wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Dan bagi orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, wa yadharuna azwajan, kemudian menyadari, mengingatkan azwajan kepada istri-istrinya, pasangan-pasangannya, wasiyatan, memberikan wasiat, li azwajihim, bagi pasangan-pasangan mereka, pasangan-pasangan para suami maksudnya,
mata'an, dengan memberikan mut'ah, ilal hauli, selama 1 tahun, ghaira ikhraj, tanpa keluar rumah. Fa in kharajna fala junaha alaikum, jika para istri itu keluar, maka tidak mengapa bagi kalian. Fima fa'alna, dengan apa yang mereka lakukan, fi anfusihinna, pada diri mereka, min ma'ruf, dari sesuatu yang ma'ruf, yang baik. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ayat ini merupakan sesi akhir tentang ayat yang berkaitan dengan keluarga, ayat keluarga. 20 ayat sebelumnya itu proses pemilihan, proses pernikahan, proses penceraian jika terjadi sesuatu setelah berkeluarga itu. Nah, sesi akhir ini ketika suami atau pasangan ini diwafatkan sama Allah. Maka di sini kalimatnya walladzina yutawaffawna. Kalimatnya dibuat pasif. Ya. Artinya diwafatkan. Siapa yang mewafatkan? Allah. Di materi sebelumnya Al-Quran menyebut istilah mati, Al-Quran menyebut istilah wafat. Proses mati adalah keluarnya ruh dari jasad, mati. Sementara wafat, wafat itu dari kata wafa, ya wafat. Yuwaffa, artinya Allah sudah menyempurnakan, itu wafat. Allah sudah menyempurnakan segala keperluan hidupnya. Karena kalau lihat konteks hadis yang lain, bahwa tidaklah Allah mencabut nyawa seseorang kecuali Allah sudah menyempurnakan rezekinya. Gitu ya. Jadi segala cita-citanya itu sudah Allah berikan. Nah, itu perbedaan antara mati dengan wafat. Ya. Sama-sama sama-sama artinya mati, tetapi istilahnya ketika Allah sudah menyempurnakan masa kejayaannya, masa kekayaannya, masa kepopulerannya, itu wafat. Ya. Walladzina yutawaffawna, yang diwafatkan. Nah, jadi bukan yang bundir, kata anak sekarang. Bukan yang bunuh diri. Tetapi yang yutawaffawna, dia diwafatkan oleh Allah secara normal. Ima karena sakit, ima karena sudah lanjut usia. Syaratnya itu. Bagi mereka yang diwafatkan oleh Allah, hendaknya dia berwasiat. Hendaknya dia berwasiat. Wasiatan li azwajihim. Hendaknya dia berwasiat kepada istri-istri mereka. Ya. Ini menunjukkan bukan kepada mereka yang punya istri 4 saja. Ya. Artinya menunjukkan kepada seluruh para istri. Jadi ketika ada tanda-tanda tanda-tanda ajal itu bakal tiba,
maka hendaknya sang suami ini ngambil inisiatif untuk berwasiat. Ya, untuk berwasiat. Nih, ayah ini sekarang sudah usia sudah sekian, di atas 70 tahun. Nih, jantung ini rasanya sudah nggak normal lagi. Nah itu. Maka saat seperti itu wasiatan kata Allah. Hendaknya dia berwasiat. Dan bukan saja ketika dalam kondisi sudah lansia, kemudian sudah sakit-sakitan, termasuk di saat kita mau safar. Ya, mau bepergian, mau haji maupun umrah, itu disunahkan kita berwasiat dengan harapan-harapan kita terhadap anak cucu kita. Nah, itu. Tetapi di sini secara spesifik wasiatan li azwajihim. Hendaknya sang suami ini memberikan wasiat kepada istri-istri mereka. Ya. Apa isi wasiatnya? Karena anak-anak ini masih kecil, ayah mohon kalau nanti ayah sudah tidak ada, jangan dulu keluar. Karena ya kalau kamu keluar, lelaki mana yang secantik kamu tidak mau ngambil, itulah kira-kira. Ya. Nah itu. Ilal haul selama 1 tahun. Allah memberikan pesan kepada istri yang akan ditinggalkan, kebijakannya itu selama 1 tahun. Karena anaknya mungkin baru 2 tahun, baru 3 tahun, masih ada yang kecil. Sehingga ada naluri keayahannya itu keluar, dan itu sah-sah saja, gitu ya. Tolong jangan. Tetapi bukan dalam konteks membantah perintah Allah. Kenapa? Karena perintah Allah itu 4 bulan 10 hari di ayat sebelumnya. 4 bulan 10 hari. Tetapi sang suami ini karena tadi mempertimbangkan anak-anak masih kecil, kakak-kakaknya juga belum, kuliahnya belum selesai, ya, dikhawatirkan ketika ibunya nikah lagi, memiliki ayah baru, dikhawatirkan terlantar. Maka dibolehkan untuk mewasiatkan haul. Haul itu ketemu tahun. Jika wafatnya tanggal 30 September, maka ketemu 30 September yang akan datang. Tetapi haul di sini adalah hitungan bulan dan tahunnya tahun Hijriah. Gitu ya. Kalau hari ini tanggal berapa? 13 ya. 14 Rabiul Awal, maka ketemu 14 Rabiul Awal 1446 tahun depan itu haul. Ya. Maka di sini Allah tidak sebutkan am itu tahun, tetapi kalau haul itu ketemu hari, ketemu bulan, ketemu tahun, itu haul. Ya. Maka haul fulan 90 tahun. Nah, itu putarannya. Nah, ghaira ikhraj, tanpa keluar. Ya. Fa in kharajana, ya. Tapi Allah Maha bijaksana. Fa in kharajna, jika mereka keluar, fala junaha alaikum, maka enggak apa-apa. Jadi ketika sang istri ini dipilihkan kepada 2 pilihan, ya, wasiat suami tadi
anak-anak masih kecil Mi, tolong dijaga. Ya. Sebagai istri yang baik tentunya akan menerima wasiat itu. Dan wajar-wajar saja. Itu adalah perintah yang mubah namanya. Mubah. Mubah itu boleh. Dikerjakan monggo, tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Itu mubah. Ya. Nah. Kemudian pilihan keduanya adalah perintah Allah. Yaitu tadi. Boleh menunggu untuk tidak keluar dan tidak bersuaminya lagi itu adalah 4 bulan 10 hari. Maka di situ istri bisa memilih melanjutkan wasiat tadi atau memilih yang kedua. Aduh, karena ternyata mendidik 5 anak sendiri itu tidak sanggup. Perlu ada imam yang harus ditaati, yang bisa memudahkan urusan, maka fala junaha. Allah sebutkan di sini kodenya, la junaha. Ya, tidak mengapa mereka memilih pilihannya itu. Karena yang ke-1 tadi adalah perintah suaminya dan itu sah-sah saja, mubah. Nah, sementara ketentuan hukumnya yang kedua adalah 4 bulan 10 hari. Ya. Kenapa Allah sebutkan 1 tahun? Nah, itu sudah sangat bijak dan sesuai dengan fitrah manusia. Karena kalau tidak disebutkan 1 tahun, bisa saja suaminya ini menyebutkan 2 tahun. Sampai 5 tahun, sampai 10 tahun. Ya. Sampai nikah. Anak-anak, jangan dulu kamu nikah. Atau kasihan si ibunya nggak laku-laku, nanti habis masa-masanya. Nah itu. Maka hanya dibatasi oleh Allah disebutkan haul. 1 tahun tak bersuami. Ya. Walaupun tadi perintah dari Allah boleh dengan 4 bulan 10 hari. Ya. Kemudian pada ayat seterusnya, walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf. Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan, mutallaqat, dan bagi wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan oleh suaminya mata'um bil ma'ruf. Ya. Hendaknya diberikan oleh suaminya itu mut'ah, menurut yang fatut, menurut yang ma'ruf. Ya. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf. Diberikan mut'ah. Maka ada yang menyebutnya dengan nafkah mut'ah. Jadi yang dicerai itu berhak atas mendapatkan nafkah mut'ah selama salah satu kuru 3 kali haid. Berarti kalau 3 kali haid, 3 kali suci, itu 30 kali 3. 30 kali 3 berarti 90. 90 hari dikalikan per harinya misalnya 150.000. Itu adalah mut'ahnya. Ya, mut'ahnya. Jadi jangan ketika dicerai sudah aja bablas sakarep mula. Gitu.
Ini peraturannya selama 3 bulan itu nafkahnya yang namanya mata itu adalah makannya, minumnya, rumahnya, ya. Itu mataun, diberikan kesenangan, diberikan kebutuhan hidupnya. Mataun bil ma'ruf. Ya. Diberikan mut'ah, ya, secara ma'ruf dengan hal yang baik-baik. Haqqan 'alal muttaqin, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sampai menyebutkan haqqan 'alal muttaqin, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ketika mereka berpisah dari pasangannya karena sesuatu hal, mereka harus memberikan mut'ah yang patut dan dibutuhkan oleh mantan pasangannya. Ya. Untuk menyenangkan, mengobati. Yang namanya berpisah itu memang tidaklah tidaklah mudah ujian. Ya. Maka dalam pepatah Arab itu disebutkan la haddu sayfin ahwan min haddi firaqin. Ya. Pedang perpisahan itu lebih tajam daripada tajamnya pedang itu tidak lebih tajam dibanding dengan tajamnya perpisahan. Apa maksudnya? Kalau pedang ditebaskan misalnya ke seseorang, meninggal sudah. Itu selesai di situ. Tetapi kalau orang dipisahkan sekian tahun, itu perihnya itu dalam jangka yang lama. Maka itu maksudnya tajamnya perpisahan itu rasanya lebih lama dibanding pedang yang sesungguhnya. Gitu ya. Dipisahkan dengan pedang perpisahan itu lebih dahsyat rasanya ketimbang dengan tajamnya pedang yang sesungguhnya. Ya, gitu. Maka perlunya ada mata penggembira, ada kesenangan-kesenangan yang diberikan, ya, supaya lebih tenang menghadapi kenyataan dan seterusnya. Maka Allah sebutkan di sini haqqan 'alal muttaqin, ya. Kemudian pada ayat selanjutnya kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ya. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya la'allakum ta'qilun, supaya kamu memahaminya. Ta'qilun itu dari kata akal. Artinya kalau dalam bahasa kita mah hadapilah dengan akal sehat. La'allakum ta'qilun. Ya. Hakikatnya adalah memahami. La'allakum tafhamun, supaya kalian pahami tuh 20 ayat sebelumnya bagaimana prakteknya. Allah jelaskan itu tentang ayat-ayat keluarga tadi, ya. Kalau kemarin ada simulasi salat militer, maka dalam konteks keluarga seperti apa? Jika dalam satu keluarga dihadapkan dengan situasi misalnya ancaman binatang buas, ya, yang bisa kapan saja masuk begitu saja, maka prakteknya ayah sebagai komandan lapangan di situ menentukan bagaimana strategi salatnya itu bisa dilaksanakan supaya semua anggota keluarga itu bisa selamat. Kadzalika yubayyinullah, demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, supaya kamu pahami.
supaya kamu mengerti. Nah, dalam tafsirnya disebutkan kadzalika kama yubayyinu lakum. Demikianlah artinya seperti telah disebutkan di atas. Yubayyinullahu lakum ayatihi. Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya. Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukumnya. La'allakum ta'qilun. Ya. Agar kamu mengerti. Ay la'allakum tafhamun. Agar kamu memahaminya. Nah, subhanallah. Ya. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini, Allah memerintahkannya supaya tatadabbaru, merenungkannya. Ya. Tadi di ayat 240, subhanallah. Ya. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita, kemana kita safar, kemana kita mau berangkat. Kalau ada azam-azam kita, ya, ada keinginan dan harapan-harapan kita, ya, hendaknya disampaikan kepada pasangan, kepada istri, kepada anak, ya, karena tidak tahu. Maka ayat ini memerintahkan wasiatan. Kalau wasiatan itu sama dengan salaman, ucapkan salam. Wasiatan, ucapkan olehmu wasiat. Ya, karena kita tidak tahu di titik mana ternyata kontrak hidup kita selesai. Ada tetangga kurang lebih 4 tahun yang lalu dia wafat, dan sampai hari ini wallahu alam, ya, apa betul sudah wafat atau kemana itu nggak tahu. Karena ketika pulang dari Papua itu menggunakan helikopter, kemudian bertolak dari Papua itu ke arah Danau Toba. Nah, ceritanya sampai hari ini sudah dilakukan pencarian. Rongsokan kapalnya pun entah kemana gitu ya. Yang jelas dalam helikopter itu ada 6 orang. Salah satunya adalah tetangga itu Pak Haji Wawan, Allah maghfirlah. Ya. Itu nggak nyangka gitu. Nah, ternyata pelajarannya apa? Yang bingung anak-anaknya ketika kode-kode ATM itu nggak tahu passwordnya gitu. Ya, jadi meskipun di situ ada ada berapa miliar misalnya, sulit prosesnya itu melalui tahapan-tahapan yang luar biasa. Nah, maka ayat ini sudah memotret fitrah kita itu. Jadi kemanapun kita pergi, ada wasiat-wasiat strategis yang harus kita sampaikan kepada anak, sampaikan, ya, supaya tidak jadi madarat kemudian ketika ternyata Allah sudah menyiapkan ajal itu. Ya, demikian. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita menyiapkan segala sesuatunya ketika kita akan kembali kepada Allah, ya, dengan tentunya nasihat-nasihat terbaik, ya, dengan kenangan-kenangan terbaik, ya, sehingga ketika dipanggil sama Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembali, ya, kembali kepada Rabb, ya, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha, dan dia Allah pun ridha. Subhanallah. Mudah-mudahan kita pun ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, bahkan dipanggil dengan panggilan seterusnya, padkhuli
fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Demikian mudah-mudahan kita terus senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa husnul khatimah. Mari kita sama-sama tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.